Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa ya biyattaqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita beberapa nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil masar kita mendapat syafaatnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib pengganti berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan cuma takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tak dapat dihitung banyaknya tiap-tiap hari. Walaupun kita jadikan air lautan untuk jadi tinta dan semua ranting dan batang kayu menjadi tangkai penanya, belumlah akan dapat terhitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan tiap-tiap hari. Mulai dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya dan terbit lagi. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menentukan jumlahnya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara banyak nikmat Allah yang kita pakai dan kita pergunakan setiap hari, maka yang sangat kita rasakan sekali ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Umur yang kita pakai sekarang ini adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya dan paling tinggi nilainya. Tidak dapat kita nilai harganya dengan uang yang bertumpuk-tumpuk dan dengan emas yang berbungkal-bungkal. Kalau Allah telah memanjangkan umur kita sekarang ini, maka sudah sepantasnya sebagai terima kasih kita sisa umur yang tinggal ini,
kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya, mengabdi untuk berbuat baik kepada masyarakat sebanyak mungkin, di samping mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta bersedia menegakkan hukum-hukum Allah dengan patuh dan tunduk. Sedangkan berbakti kepada masyarakat, baik dengan harta, tenaga, dan pikiran, dengan keringat dan darah sekalipun, dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah semata-mata. Semakin bertambah umur kita setahun, semakin dekat kepada ajal, dan semakin dekat pula kepada liang kubur. Karena itu, hendaklah umur yang kita ada sekarang ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang ajal. Sebelum umur kita bercerai dengan badan, jangan terlambat dan jangan kita terpedaya karena kekuatan kita, karena kekayaan kita, karena pengaruh besar kita. Semua itu akan berakhir bila malaikat maut sudah menceraikan roh kita dari badan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi panjang umur, dan umur yang panjang itu dia gunakan untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Tuhan umur panjang, tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk membuat kejahatan dan kerusuhannya saja. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang berbahagia, umur yang kita pakai sekarang ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah nantinya. Untuk apa saja umur kita habiskan, untuk apa lagi umur kita pakai, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Bagi manusia yang beriman kepada Allah, pasti mempercayai bahwa pada suatu saat yang telah ditentukan, umurnya akan bercerai dengan badan bila ajalnya sudah datang, dan dia berpulang ke rahmatullah, buat mempertanggungjawabkan umurnya kepada Allah. Bila kepercayaan ini sudah tumbuh dan sudah menjadi keyakinan yang kuat masing-masing manusia, tentu akan berhati-hati untuk sisa umur yang tinggal ini, sebelum datang ajalnya, untuk mencapai husnul khotimah, yaitu penghabisan umur yang baik. Marilah kita sama-sama ingat pada pesan Nabi Muhammad SAW mengenai penggunaan segala kesempatan dalam hidup ini, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama, pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Dan ketiga, pergunakanlah hari mudamu sebelum datang hari tuamu. Dan keempat, pergunakanlah kesempatan kayamu sebelum datang masa fakirmu. Dan yang kelima, pergunakanlah kesempatan masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi. Marilah kita gunakan kesempatan hidup kita untuk memperbaiki langkah kita yang lalu, agar mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses, memperoleh kemenangan yang diridhoi Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.